Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu, may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Al-Hujurat ayat 12. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Ajuhar Sitompul MA selaku dosen mata kuliah metode dakwah di MUI Sumatera Utara, dan seluruh para hadirin yang berbahagia dimanapun Anda berada, khususnya kaum ibu. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan tausiah tentang penyebab rusaknya amal. Amal merupakan perbuatan manusia. Artinya, segala perbuatan manusia yang ada di muka bumi ini disebut dengan amal. Amal terbagi dua. Yang pertama ada amal lahiriah, yang kedua adalah amal batiniah. Amal lahiriah merupakan perbuatan-perbuatan manusia yang berhubungan dengan dunia. Contohnya, mencari nafkah, berbuat baik terhadap sesama manusia, itu adalah amal lahiriah. Selanjutnya, amal batiniah adalah amal yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan manusia dengan ukhrawinya. Seperti sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Kedua amal tersebut memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap suasana hati. Hati yang merdeka adalah hati yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalnya nanti ibu dari Medan ke kota Pangkalan Berandan, pasti melewati kota Stabat, Kabupaten Langkat. Di seperpanjang perjalanan itu, nanti ibu jumpai kalimat hati-hati di jalan. Artinya apa? Kok bisa hati yang diingatkan, padahal yang bekerja adalah otak, sedangkan yang mengendari kendaraan itu adalah tangan. Kok hati lagi yang diingatkan? Ternyata hati merupakan raja di atas raja. Untuk itu perlulah kita jaga hati kita ini agar hati kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanamkan pada hati kita untuk selalu berzikir. Zikrullah, kalimat-kalimat yang baik. Untuk itu, para ibu-ibu yang ada di mana saja yang sedang mendengarkan ini, mari kita bersama bersihkan hati kita dengan melafazkan kalimat-kalimat zikir untuk ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya kegiatan kaum ibu kalau di dapur itu apa coba? Memasak biasanya yang dilantunkan itu adalah lagu-lagu dangdut. Biasanya kalau suami itu lama pulang kerja, apa yang terjadi? Stres ibunya, lama kali lah suamiku ini pulang. Terakhirnya nih, biar hilang suntuknya kan? Dia nyanyi, Banjono, kenapa tak pulang-pulang? Contoh seperti itu. Itu sama sekali tidak baik. Coba kita ganti kalimatnya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ya Allah, makanan sedikit, bahan makanan pun sedikit juga. Kayak mana lah supaya cukup ya? Zikirnya diganti dengan yang Allah. Bagaimana zikirnya? Allahu kafi, Rabbunal kafi, qasadnal kafi, wajadnal kafi, likulil kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Selalu zikir kepada Allah. Ingatkan hati kepada Allah. Hati yang mengingatkan, mulut yang melafazkan. Hadirin rahimakumullah dimanapun Anda berada, khususnya kaum ibu.
Di sini saya mengajak kaum ibu untuk memperbenahi hatinya agar hatinya baik dan merdeka. Ingat, hati yang merdeka adalah hati yang selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Konsep hati kadang naik, kadang turun. Kalau misalnya iman kita sedang naik, maka baiklah hatinya. Hati kalau sudah dalam keadaan baik, berarti baik seluruh perbuatan amalnya. Baik sholatnya, baik sedekahnya, baik zakatnya, baik puasanya, baik semuanya. Tapi kalau misalnya hatinya dalam keadaan turun, turun juga kadar imannya. Biasanya kalau misalnya sholat itu tepat waktu, jadi molor. Puasanya biasanya bagus, menggibah pula. Biasanya wudhunya bagus, bercerita pula. Biasanya sedekahnya, infaknya baik, sama sekali tidak baik. Jadi ayo kita jaga hati kita, jangan sampai turun. Memang kodratnya hati itu kadang naik, kadang turun. Upaya-upaya supaya iman kita selalu stabil, itu tadi obatnya, selalu zikir. Kalau misalnya sholat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, atau subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ingat dosa, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kalau misalnya menerima sesuatu yang alhamdulillah, maka ucapkan zikir juga kepada Allah. Alhamdulillah, 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 seperti itu. Ya ibu-ibu semuanya, dan selalu bersalawat ke atas Nabi. Agar apa? Agar kita nanti mendapat syafaatnya. Bagaimana salawat Nabinya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau mau dinyanyikan salawatnya? Ayo. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Dinyanyikan saja ya, biar enggak ngantuk salawatnya, boleh. Baiklah hadirin rahimakumullah, segala sesuatu upaya-upaya untuk menaikkan tingkat kadar iman kita agar selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah gampang, tidak semudah membalikan telapak tangan. Apa penyebabnya? Seperti an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wa zanna fa inna zanna akzabul hadits. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waspadalah terhadap prasangka, sebab berprasangka adalah perkataan yang paling dusta. Lagi enak-enak ibu masak, lagi enak-enak ibu mau menyiapkan makanan terhadap suami, tapi pikiran tadi berburuk sangka terus. Ada tetangga lewat, dihantarkannya lah makanan yang lezat. Ya pernah nih tetangga ngasih makanan, tiba-tiba kok kasih makanan ya. Sudah berprasangka. Semua prasangka itu walaupun yang berasal dari otak, sesungguhnya itu dari hati. Kalau hatinya bersih, mana mungkin dia berprasangka buruk. Maka dari itu kita jaga hati kita agar tidak berprasangka. Selain itu, hal yang dapat merusak amal, wala tahassasu, dan janganlah kalian mendengar pembicaraan orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi. Kalau bahasa kerennya itu menguping. Kalau pada masa dulu orang tua kita mengajarkan adab yang luar biasa. Orang tua mempunyai kerabatnya datang ke rumah. Kalau udah datang bersilaturahim ke rumah, maka anak-anaknya diarahkan masuk ke kamar, tidak dibiarkan untuk menguping anak-anaknya. Tapi kalau sekarang orang tuanya datang, kerabatnya datang, anaknya disuruh duduk di situ, biar tahu apa yang dibicarakan orang tuanya. Jangan sampai anak kita tidak memiliki adab. Dengan kita ajarkan anak-anak kita mendengar pembicaraan-pembicaraan yang tidak baik ataupun pembicaraan-pembicaraan yang kurang pantas untuk didengarnya. Kenapa? Biasanya kalau misalnya masalah orang dewasa, anak-anak itu mendengarkan pembicaraan orang dewasa. Maka dari itu, mari sekarang kita ajarkan adab. Mudah-mudahan setelah ibu yang dirahmati Allah mendengar tausiah ini, merubah situasi, kondisi di mana biasanya anaknya itu memiliki adab yang kurang baik,
hari ini, mulai sekarang dan kedepannya memiliki adab yang baik, insya Allah. Selain itu yang dapat merusak amal adalah wala tajassasu, yaitu mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Penting rupanya kita mencari kesalahan-kesalahan orang lain? Tidak. Kalau misalnya kebiasaan pada bulan suci Ramadan, biasa itu ya, kalau misalnya kita memberi makanan kepada tetangga. Si tetangga A biasanya tak pernah itu memberi makanan, tiba-tiba memberi makanan. Si ibu tak tahu kalau misalnya si ibu ini udah insaf. Dikasihnya makanan, dirasa ini kayaknya kurang garam ya, kurang enak ini kayaknya, gak pandai dia masaknya ini, pasti kurang mericanya ini, kurang ketumbarnya ini. Mencari-cari kesalahan orang lain. Biasanya si ucok atau si butet nggak pernah ke masjid, tiba-tiba rajin ke masjid, udah dicari-carinya kesalahannya. Apa pula kumat si ucok sama si butet pergi ke masjid, biasanya nggak pernah aku tengok di ke masjid, tiba-tiba ke masjid. Oh, pasti jangan-jangan ini ya. Jaga hati kita dari segala perbuatan-perbuatan yang dapat merusak amal. Selain itu, wala tanajashu, yaitu jangan kita menawarkan suatu kebaikan namun kita menjerumuskan orang lain. Ibu memberi makanan yang tidak enak, contoh, tahu ini makanan tapi ketika itu kita tawarkan kepada orang lain, ternyata makanan itu mengandung racun, mengandung sesuatu hal yang membuat sakit perut, itu sama sekali tidak boleh, dan itu mampu menyebabkan rusaknya amal kita semua. Selain itu apalagi, wala tahasadu, jangan saling iri. Biasa tuh ya kalau misalnya kakak beradik, nak cuci piring ya nak ya, jangan mama, masa awak-awak aja, itulah abang lah sekali-sekali, masa awak-awak yang cuci piring, iri ya kan. Nah, ini baju untuk si adik, ini baju untuk si kakak, mama ini seharusnya awak dua lah, adik satu. Iri. Jangan sampai kita tanamkan rasa iri terhadap anak-anak kita. Namun selain itu, sering juga kita sebagai ibu juga iri terhadap apa yang diberikan suami, betul tidak? Contoh, si suami memberi nafkah kepada si istri, dek ini untukmu, dan ini untukku, dek ini untukmu ya, ini untuk mama. Si abang kok dikasih mamanya? Janganlah dikasih mamanya, kan adik perlu belanja, adik perlu lobang beli baju baru, adik perlu lobang beli kendaraan baru. Udah, mama itu udah ada penghasilannya, janganlah dikasih-kasih lagi. Iri itu adalah perbuatan yang tidak baik dan memang adalah salah satu perbuatan yang paling berbahaya kalau misalnya kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jauhi diri kita dari sifat iri. Na'udzubillahi min dzalik. Selain itu apalagi, wala tabaghdu. Wala tabaghdu merupakan perbuatan kita yang selalu membenci. Sekarang jadi lagi trennya itu bunga ya. Ada bunga lidah buaya, lidah tetangga, lidah ipar, lidah mertua, macam lidah. Udah ada di posting-posting di sosial media, ya kan? Nah, pelihara lidah kita, jangan sampai menimbulkan rasa benci yang mendalam. Kalau udah benci, apapun itu, baik pun perbuatan si fulan, tak baik menurut kita. Na'udzubillah. Makanya itu hindari. Selain itu, wala tadabaru, jangan saling bermusuhan. Biasa itu si kakak sama si adik bermusuhan, si emak diamkan aja, kadang si emak membelakan si kakak, kadang emak membelakan si adik. Jangan sampai kita menjadi orang tua yang seperti itu, atau kita biarkan suami kita bertengkar dengan saudaranya. Jangan sampai. Kita merupakan pakaiannya suami. Jangan sampai pakaian yang kita kenakan pada suami itu penuh noda. Kalau bisa kita rawat pakaian suami kita itu dengan pakaian yang rapi, wangi, harum. Artinya apa? Kita jadikan suami kita itu suami yang benar-benar berada di jalan Allah. Kalau misalnya dia itu
bertengkar terhadap saudaranya, dengan izin Allah, dengan semampu kita akurkan kembali. Itulah gunanya istri. Jangan sampai memperkeruh keadaan suasana, ya. Dan Allah memerintahkan kita, wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba Allah yang saling bersaudara. Jadi ingat, wahai saudara-saudariku sekalian yang ada di mana saja, hal-hal penyebab rusaknya amal. Yang pertama tadi yaitu berprasangka buruk, yang kedua mendengarkan perkataan orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi, yang ketiga mencari kesalahan-kesalahan orang lain, yang keempat menawarkan sesuatu namun menjerumuskan orang lain, yang kelima saling iri, yang keenam saling membenci, yang ketujuh saling bermusuhan. Wa'ati Allah wa'ati Rasul, taatilah Allah dan Rasul. Allah melarang kita tertera jelas dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Lalu diperjelas lagi oleh Rasulullah pada riwayat Bukhari. Maka dari itu mari kita perbaiki diri, jangan sampai amal perbuatan yang kita lakukan di dunia ini semuanya rusak karena hati kita tidak bersih. Hadirin rahimakumullah, sesungguhnya kesempurnaan itu hanyalah milik Allah. Kesalahan itu adalah datangnya dari saya sendiri. Maka dari itu, dalam penyampaian tausiah ini, walaupun tidak sempurna, inilah upaya saya untuk mengajak saudara-saudari semuanya, khususnya kaum ibu, untuk memperbaiki hati kita. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.